Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Syahrial. Di sini perkenalkan, saya Reva Gracia Vanessa dengan akhir NIM 019 dan saya bersama rekan-rekan saya. Saya Hafiza dengan akhir NIM 017. Saya Haisari Fadila dengan akhir NIM 020. Dan saya Mutiara Rahmadani dengan akhir NIM 18. Jadi di sini kami ingin melakukan diskusi kelompok terhadap observasi di SD 34 Ratai dan kami mengobservasi di siswa kelas 2 SD di mana kami telah mendapatkan skala penilaian efektivitas pembelajaran kelas, maka di sini kami akan mendiskusikan hal tersebut, baik itu dari detik ataupun keterangan-keterangan yang akan kami buat. Jadi tak guys? Kok guys? Jadi tak kawan-kawan? Yang bagian memulai kegiatan nih? Enak videonya tuh. Iya, coba buka videonya. Itu kan kata Bapak cuma inti baik sih. Langsung dari intinya kan nanti tarik lagi ke menit 6 menit. Coba tengok di detik berapa tuh gurunya memulai kegiatan. Berapa? 6? 6, 4, 5, 4. Oh. Ini. Yang pertama tentang apa? Itu memulai kegiatan. Memulai kegiatan ya udah sih, itu nilainya berarti yang sangat baik udah sih. Sangat baik udah sih, tapi kan Sangat baik ya. Kalau menurut Ayu gimana? Pak, ayo dulu. Menurut aku sih baik karena kan ibu tuh pas masuk tuh kayak nanyain dulu kayak materi yang sebelumnya tuh kayak apa sudah dipahami apa belum kayak gitu. Karena kan kita harus paham materi sebelumnya sebelum melanjutkan materi yang berarti ibu tuh mengulas materi sebelumnya, apalagi untuk kelas 2 kan. Iya. Beda orang tuh. Tapi Menurut aku ibu tuh terlalu bertele-tele karena apa ya? Karena di video ini kan dia di menit 6:54 tuh dia baru mulai pelajaran, kayak baru mau mulai nanya ke muridnya, ngapa dari awal dia masuk langsung nanya. Tapi kalau menurut aku kalau dia tuh dari awal masuk agak nanti siswanya tuh berasa terkejut langsung materi, tapi harus dikasih ice breaking. Selama itu juga. Kan tidak sama itu juga, tapi kan harusnya biasa guru tuh kan itu dulu emang masuk tuh kan dia tanya dulu kabar kayak mana gitu, absen dulu mungkin dia langsung kayak kita belajar ini anak-anak yang diajarinnya kan bukan siswa kelas tinggi siswa kelas 2, jadi mereka tuh merasa belajar tuh rasa bermain, jadi itulah guru tuh memanfaatkan waktu 5 menit terakhir 5 menit awal untuk kayak ice breaking, doa atau pengenalan dia mulai pelajaran dia gitu, mulai materi dia. Tapi kalau menurut aku ibu ini juga memegang prinsip filsafat pendidikan, kan dia tuh mengulas sebelumnya jadi harus tuh berpikir dia tuh juga melibatkan siswa sih? Iya, melibatkan siswa dalam kayak menjawab yang dia tanyain, dia tuh mancing siswa tuh agar tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Tapi ibu tuh kurang efektif menurut aku. Karena dia tuh mancingnya tuh kayak menggugah siswa untuk kayak penasaran gitu. Suka tengok di video yang kita observasi kemarin atau pas kita tengok kemarin, siswanya tuh tidak excited. Paling ada beberapa cuma satu atau dua orang. Nah di situ aku juga merasa ibu tuh kurang membuat lingkungan kelasnya tuh yang kondusif nian gitu. Kurang hidup juga lah dikit, cuman yang hidup kalau ribut tuh tidak apa-apa, tapi kan ribut itu kan anak-anak baru kelas 2 kan wajar ribut, baru kayak cuman tuh ada beberapa anak yang tuh yang kayak fokus belajarnya tuh kurang gitu. Iya, karena dia lebih banyak bermainnya. Padahal kan cuma 20 orang kita hitung kemarin. Iya, 20 orang kan. Tapi ibunya tuh tidak bisa mengontrol kelas. Jadi menurut teman-teman kalian, kita kasih ini tuh apa? Kalau aku menurut baik. Kalau aku juga baik B. Terus ibu tuh kan kalau menurut aku kurang profesional. Dia kan membawa cucunya di dalam kelas. Menurut aku
Ya wajar lah. Ya, tapi tuh dia kan, juga udah terfokus juga lah mungkin itu, mungkin salah satunya itu ibu tuh bawa itu tuh ada latar terbagi, yang melatar belakangi gitu kan. Terbagi fokus berarti ibu tuh kan. Tapi aku tuh gini, aku tuh nengok ibu tuh, dia tuh kan memang bawa anak ada sih, tapi dia tuh udah pisahin, dia tuh gabung di situ. Jadi anak-anak tuh ikut belajar, akhirnya siswa lain tuh ikut bermain juga dak sih, akhirnya sama anak-anak itu. Terus yang kedua nih menjelajahi materi. Itu di berapa coba tuh? Iya sih mulai menjelajahi ini di menit kayak ini. Dia Tuh ibu tuh masih Ini kan masih mengulang yang lain. Jadi menjelajahi materinya tuh ibu nih kayak Cukup lah dak. nyuruh itu Tapi siswanya membaca ulang nah itu modul. Aku tuh kurang setuju sama yang prinsip ibu tuh itu. Kan dia tuh cuma nyuruh baca modul. Kenapa dia tuh tidak mancing terlebih dahulu? Ya, Yang kayak kata-kata Bapak Prof kan gitu. Tapi menurut aku emang lebih baik baca dulu terus ditanya, dipancing. Oh iya, dipahami dulu dari sini materinya tapi gitu. salahnya ibu nih, dia kan kata profesor kemarin kan kalau misalnya satu orang yang baca terus yang lain yang baca kayak harusnya ibu tuh nyuruh ya baca masing-masing, terus ibu tuh Nanti dia tanya gitu. awasin apa yang Kalau ini kan Yang ini saya kok baca ini enggak tahu sampai ini udah ada nulis, enggak tahu nulis apa dari dengar kawan ini tadi. Terus salah satu kekurangan ibu tuh aku rasa ibu tuh terlalu mengabaikan siswa-siswa yang lain kalau fokus pada siswa. Kan ini baca dah. boleh. Iya, dari awal cuma siswa-siswa nilai tuh kok yang dia ini baca dah. Dia tuh cuman yang dibimbingnya yang baca nih baik. Maksudnya tuh ibu tuh terlalu memprioritaskan siswa yang menonjol. Iya, sedangkan yang lain yang udah ya udah terserah lagi. Tidak boleh kayak gitu kan. Kayak mana mau berkembang tapi ibunya tuh cuma berfokus pada beberapa siswa baik. Jadi siswa yang lain tuh ya udah terserah lah. Walaupun biarpun dia kelas 2 pasti ada rasa malas. Walaupun kelas 2 enggak sih, walaupun kelas 2 tetap harus sama ratakan kalau menurut aku. Biar di kelas 2 ini kan rasa hatinya tuh sensitif enggak sih? Masih kecil. Apalagi anak-anak sekarang kan udah bisa tersinggung. Iya. Terus kayak pasti kayak ibu ini enggak mau merhatiin aku. Jadi dia sudah kayak gitu enggak mau lagi kayak mau ngeluarin pendapat lagi tuh malas. Jadi kayak aku juga enggak didengar nih kawan yang terus gitu nah. Jangan kan anak kecil kita kayak gitu. Iya. Iya kan? Jadi menjelajahi materi. Mulai di menit ini beda sih. Mulai di menit berapa? 756 ya sih, mulai dari baca tuh enggak sih? 756 dengan skor aku sedang ada sih ibu tuh menurut aku. Iya. Soalnya dia tuh udah menarik, dia tuh juga kurang menggunakan media pembelajaran menurut aku. Iya, dia cuma berfokus pada modul. Iya. Kan padahal anak-anak tuh ada yang kurang kan, apalagi anak kelas 2 kan tidak harus berfokus pada bacaan. Dia tuh harus ada dikasih contoh, gambaran. Apalagi kita kan pas kita kemarin di sekolah tuh kan lingkungan pembelajarannya terbatas. Jadi ibu tuh harusnya bisa bikin kayak pas kita KBI kemarin, LKPD minimal. Iya, gambaran. Atau dia kasih gambaran, kalau udah bisa bikin video atau biar orang tuh kan paham kayak bentuknya, oh ini bentuknya. Mungkin itu kan ibu tuh sudah termasuk tua juga udah sih udah paham sampai itu. Minimal ibu tuh bikin LKPD atau kayak membawa observasi langsung kan bisa enggak sih ibu tuh? Kan sekolah tuh dekat jalan. Nah. Ya, tapi ya sama kayak Ara tadi kan katanya lebih baik ibu tuh kan apalagi kan merdeka ini kan lebih kompleks, jadi bisa dibawa keluar terus dikasih contoh, apalagi kan materinya tentang zebra cross kan. Tentang zebra cross, tentang jalan. Zebra cross depan SD itu kan ada. Pertanyaan yang ditanyakan pertama, apakah kalian pernah melihat zebra cross? Sedangkan itu pasti mereka gitu nih bentuknya kayak mana gitu, belum tahu dia. Anak-anak tuh jawab gini. Putih. Ada yang udah bilang udah tengok, ada yang belum pernah nengok. Iya, jadi yang belum pernah ini juga bingung bayangkan kayak mana ya? Apa ya bentuk zebra cross tuh? Terus kau dengar enggak pas dia nih ke depan anaknya jawab cuma putih.
putih. Iya, harus kan hitam putih. Hitam putih kan hitam putih gitu. Nah, bentar. Di situ ibu tuh juga tidak meluruskan. Iya, ibu tuh sebenarnya mau interupsi tapi itu kan tidak enak. Iya kan. Jadi ibu yang ngajar. Terus salah itu seharusnya itu. Bukan salah, tapi kurang tepat. Iya, kurang tepat gitu. Itulah yang agak tuh jatuhnya kayak dari kecil dia tahunya cuma putih aja dia bingung. Apa bilang apa dia salah tapi kita benarkan kayak kita kasih tahu yang lebih tepatnya tuh yang mana gitu nah. Mungkin dia salah pengertian sampai itu kan. Tahunya cuma warna putih. Nanti tanya zebra cross tuh, tapi ibunya menganut di menjelajahi materi, ibu nih menganut filsafat pendidikan enggak sih menurut kalian? Aku ada sebagian dia. Iya, soalnya kadang dia masing-masing tuh masih mau kayak jawab. Satu sisi dia menuntut siswa tuh untuk menjawab pertanyaan dia. Tapi satu sisi lagi itulah dia tuh mengabaikan siswa-siswa yang itu. Iya. Yang enggak menonjol. Itu yang salah. Harusnya kan enggak boleh kayak gitu. Karena apalagi kan menurut Prof kayak kata Prof Sahyo tuh semua anak tuh penting dan semua anak tuh memiliki potensinya masing-masing. Iya. Ada misalnya ada yang enggak menonjol di akademik. Mungkin dia emang pembelajarannya lambat. Iya. Jadi kan sebagai guru kan harus bimbing bukan maksa anaknya supaya bisa ngejar yang pintar nih, tapi kayak ayo di pelan-pelan dibimbing gitu. Dibimbing itulah guna guru tuh sebagai fasilitator. Iya, fasilitator. Terus poin ketiga di sini aku nengok skala penilaiannya menunjukkan rasa ingin tahu. Iya sih. Coba tengok. Tapi aku rasa ada, soalnya dia tuh mancing. Kalian pernah ada tengok zebra cross? Nah, tapi ada salah satu. Tapi yang salahnya ibunya yang nggak tahu kan pasti penasaran nih. Iya. Apa bentuk zebra tapi cross? Tapi di pancing selanjutnya diperdalam gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa pakai kayak LKPD atau modul yang kertas, ngapa nggak dia gambar dewek? Iya, kan bentuknya mudah ya kan. Cuman kayak buatnya hitam putih warna kayak gitu kan. Kayak setidaknya ada gambaran lah untuk orang tuh gitu. Supaya mereka tuh tahu bentuknya. Iya. Dari dia bilang mau milih nama anaknya be, tahu. Nah itu kan responsifnya kayak ada cuma satu yang respon gitu, yang lainnya kayak nggak tahu gitu. Nah berarti ini tuh ibu tuh belum bisa mengkondisikan kelas secara keseluruhan nggak sih? iya. Pasti bingung lah nanggapnya gimana, karena kan ini nggak tahu bentuk zebra cross tuh kayak mana, lulus jadinya. Oh dia tuh nanya pernah nyebrang sendiri katanya. Jadi bingung. Iya, karena tapi anak kan nyebrang dewek. Tapi menurut aku di sini ibu tuh menunjukkan rasa ingin tahu sih. Pernah nyebrang sendiri katakan dia nanya sama anak kan. Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Pasti anak-anak tuh penasaran gimana rasa nyebrang dewek gitu sih. Cuman tapi kurangnya ibu tuh kurang praktek langsung. Iya. Kalau soalnya itu kan sekolah tuh di jalan. Ini masih di kelas 2 seharusnya kayak enggak seharusnya gitu nah. Iya, soal pertanyaannya tuh kurang tepat untuk anak kelas 2 SD. Lebih bagus ibu tuh nanya kayak bentuk zebra cross. Iya. Nah itulah di situ lah kekurangan ibu tuh kan cuma pedoman pada modul. Ini ibu tuh memperdalam materinya. Iya. Tapi itulah bagi siswa yang menonjol tuh dia tuh tidak takut untuk mengungkapkan jawaban dia. Pendapat dia tuh ya. Kan balik lagi sama anak-anaknya Ra. Ada anaknya pemalu nian, jadi emang harus dipancing lebih dalam. Kan kayak gitulah, kita kan kalau udah didesak tuh udah mau nanya, yakin aku. Walaupun sepenasaran apapun kita. Kan ada yang sebagian kayak kau kan kalau misalnya mau nanya ya nanya. Kan ada yang kayak nanya tuh harus dipaksa dulu kayak ayo tanya kata kau mana ini. Terus kan beda-beda orang-orang tuh. Jadi kita kasih poin berapa? Sedang ada sih. Di detik on tadi dari belakang nggak sih tadi? Maksudnya yang dari dia nanya tadi nggak sih pernah nyebrang sendiri itu kan udah mulai iya itu kan sih. Ibu tuh tetap menganut filsafat pendidikan menurut aku. Iya. Tapi itulah kalau dia tuh menggunakan dialektika ada sih, komunikasi yang
itu? dua arah. Kalau Dia sama siswanya tuh kalau komunikasi dua arah kataku lebih baik diskusi sih. di diskusi. Kalau diskusi itu kalau misalnya diskusi antara baru 2 atau 4 orang bisa dilakukan. Ini kan rame. Ini kan rame dah. Jadi kan tapi kan ibu tuh berfokus sama satu orang ya. Iya. Itu kan itu disitulah letak bukannya salah sih tapi kekurangannya di situ. Detik 8.50 8.50. apa itu ketik deh kayak biasa terus apa lagi di blog baru kayak gitu ya. Oh. Lanjut. Terus Oh itu nih. Bersedia untuk mencoba. Tapi siswa ini aku rasa banyak malu. ya siswanya soalnya kan Mas Ibu tuh bilang coba gimana caranya menyeberang tuh kan dia udah tahu kiri kanan kiri kayak gitu tuh udah tahu, cuman dia tuh bingung cara itunya, cara mempraktekannya tuh Materi kan gampang kalau materi, belum lagi kalau teorinya. Teori kan gampang, terus kalau prakteknya tuh susah. Iya itu. Karena apalagi kan jalan di daerah sini kan rame. Jalan-jalannya besar, terus banyak mobil lalu lalang, takutnya untuk Karena anak itu juga ukuran jalan lintas. karena untuk ukuran anak kelas 2 tuh kan nggak mungkin. Iya. Kecuali kayak jalan kayak gini ya, kayak di sini-sini. Tapi dak bersedia untuk mencoba ini juga memancing rasa ingin tahu anak dak. Tapi itulah Pasti penasaran anak. kembali ke awal, ibu tuh tidak melakukan observasi yang itu pengalaman langsung. Iya dia cuman ya udah di Iya. Minimal bukan praktek sih. Praktek bisa tapi tidak langsung ke jalan juga bisa. Di dalam kelas tuh kan bisa. Iya, Gimana dicobain misalnya gitu ini kan. jalan, kalian di mana? ya gimana nih Pasti caranya harus gitu. ngajarin anaknya tuh sesuai kayak apa, kayak kan kalau untuk anak kelas 2 tuh harus ada bimbingannya, harus sama orang tua kalau nyebrang. Iya. Ya cuman Kan bisa jadi karena penasaran tadi, tapi takutnya karena penasaran anaknya tuh nyoba dewe. Iya. Ada yang bimbing kayak apa? Ngawanin Iya. gitu nah. takutnya kayak Betul, gitu. Apalagi kan anak kelas 2 tuh kan masih rasa penasarannya tinggi. Iya. Kan? Ih, kalau mencoba. Nggak mikir Pak dia tuh, nggak ada mikir kayak kaki kalau aku kayak Itu gini belum kayak tahu, gini apa tidak ya belum gitu. tahu, Iya. kita belum paham. Paham apa tuh bahayo. Mm-mm. Soalnya kan main, belajar dikit. Rasa dia tuh aman lah terus apa yang dilakuin. Iya. Bersedia untuk mencoba. Kalau harusnya tuh pertanyaan ibunya tuh kayak menyangkut mau dak nyebrang dewe kalau misalnya ini Gak atau- ada pendamping Iya, gitu dah. harusnya kayak gitu. Kalian berani dah gitu dah. Kalian mau nyoba dak nyebrang dari zebra cross itu harusnya. Di sini terkait filsafat pendidikan gak sih? Aku yakin sih anak tuh penasaran. Iya, aku yakin. Soalnya di sini ada yang belum pernah nyebrang. Iya. Apalagi cuma nengok dari buku kan pasti ada rasa penasaran. Kayak mana bentuk asli zebra cross tuh kan. Iya. Tapi kalau menurut kawan-kawan sekalian ini ada itu ada terkait filsafatnya bersedia untuk mencoba. Jelas ada. Karena rasa ingin tahu be ada, rasa ingin dirasa ingin tahunya be ada, pasti rasa ingin mencobanya itu juga ada gitu nah. Oh, aku baru paham baru paham aku. Oh iya, manfaat saat skala penilaian ini yang bagian ini bersedia untuk mencoba kan filsafat menganut itu dah sih, pengalaman langsung. Iya. Pengalaman langsung. Nyata. Apalagi mereka tuh anak-anak kan pasti Pengalaman lebih, langsung pasti berawal dari rasa penasaran. iya. Iya. Berarti mereka tuh lebih cepat mengingat. Ya mengingat dan Kalau menangkap mereka tuh gitu. secara langsung melakukannya, iya kan? Ya, jadi Langsung lebih ada cepat jadi nyata. pahamnya gitu nah. Ternyata tuh lebih cepat. Kalau cuman materi baik kayak dijelasin kayak gitu pasti dia masih bingung juga kalau disuruh ke praktek langsung dia bisa. baik gitu. Bayangin, Berarti baca-baca waktu terus masa belajar. pembelajaran kita lihat observasi ibu nih ndak juga ini ndak ada poin ini kan bersedia untuk mencoba. Ya, Atau ya ada? sih. Nggak ada. Karena kan Ndak ada kan? Karena dari pertanyaannya baik kayak iyo harusnya bikin anak tuh penasaran. Mengambil risiko. Aku ada yang mengambil risiko yang merasa itu yang maju ke depan. Soalnya Yang mereka tuh udah ambil- takut gagal. Yang bertiga tuh kan yang habis ngerjain kerja kelompok. Terus
juga yang si meme itu yang maju nulis ada apa be gambar di situ. Iya. Dia berani ke depan. Itu dia Ada nyuruh di ke depan, depan iya, satu soalnya siswa tuh nulisin apa be yang ada di buku gitu. Iya, apa nah. yang ada di buku. Walaupun awalnya dia kayak merasa Itu takut, tapi dia berani nyoba. Ini menurut aku sangat baik lah ini. Atau gimana kalau menurut kawan-kawan? Baik. Emang berani. Tapi poinnya 9. Iya 9. Iya. 9 ya. Soalnya di sini Nah ini juga ada sih, ada siswa yang masih kayak apa namanya ngebaca tuh masih kurang nggak sih? Iya. Tapi dia masih mau nyoba, masih bisa baca. Ada yang belum lancar membaca di kelas. Ya ini Ada yang dia belum belum lancar baca, tapi belum lancar. takut. Tapi kalau ini nih enggak. Berarti bersedia mencoba ada berarti. Iya, ada nggak sih? Yang nulis depan dia berani dia nyoba walaupun dia udah tahu apa. Oh iya, berarti ini ada. Detik berapa tuh yang ini? Udah detik berapa tadi itu? Ini 11.48. Yang mengambil risiko tadi berapa? Ngambil risiko? Yang mengambil risiko. Yang maju ke depan sama itu. Berarti ada dua deh sih harusnya. Iya. Yang membaca sama yang itu. Tapi ibu tuh memang itu dia juga memasukkan filsafat juga menurut aku. Soalnya dia tuh bukan memaksakan anak, tapi mengarahkan anak untuk ayo coba dulu katanya waktu itu. 14-11. Siko Itu lagi. juga baik karena Satu lagi di tengah, nanti aja ada satu ya. Bisa. itu juga Ini baik masih. karena ini karena apa? Karena dia tuh udah kayak marah-marahin anaknya kan. Terus enggak langsung nyalahin, misal kalau salah Iya. udah ada kayak gitu. Cuman dia lempar lagi pertanyaan ke yang lain. Iya. Mungkin Tahu ada dah, yang lebih kayak bisa. gitu. Kayak tadi kan udah pernah ini ya belum, jadi dia lemparlah pertanyaan yang ke Ya anak-anak udah. yang sudah gitu nah. Ini detik berapa? Dia tuh udah takut untuk mencoba sama mengeluarkan pendapatnya. Soalnya ibu tuh udah Baca tadi mana? Itu kurang lancar tadi. Udah tadi? Ini 11 11/8 ya itu. Iya, tidak belum ya. 48 juga. 48 tadi kan yang berani Iya. mencoba juga. Mengambil risiko juga kan? Iya. Nah, iya. Gitu. Oh, jadi 11 48 tadi. 14/11. Salah gitu. Harusnya 48 dulu. 48 dulu. Oh, 48 juga enggak sih? Tadi katanya 11/8 apa ya tulis? Iya, 11 48 dulu baru 14 10. Oh, urutannya. Ibu tuh makanya anak-anak tuh, tapi ada setengah anak-anak tuh yang masih 14 berapa tadi? malu. Tapi yang bagi yang menonjol tuh ibu tuh asal jawab baik, tapi walaupun salah dia udah Nah ini nyalahin. kayak anak ini. Bukan kesakitan dah sih, kesulitan dah. Bertahan Ikut. walaupun mengalami kesulitan. Kesakitan lagi. Kesakitan apa? Kesulitan dah sih? Kok kesakitan? Nah, jadi kawan-kawan, yang ini nih ibu tuh juga menggunakan filsafat pendidikan di mana dia tuh memancing setiap siswa nggak sih untuk bisa mengungkapkan pendapat sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikannya, walaupun siswa tuh salah, tapi dia tuh tidak langsung ngejudge, dia tuh langsung menyalahkan gitu kan. Dan siswanya pun tetap aktif walaupun ditanya pasti ada yang jawab walaupun cuma kayak beberapa gitu. Iya, walaupun nggak menyeluruh. Iya, tapi masih ada yang jawab. Terus poin ke-6 nih, bertahan walaupun mengalami kesulitan. Gimana menurut kamu? Bertahan walaupun Kalau menurut aku sih tidak ada kesulitan dalam itu ya, dalam pembelajaran yang pas kemarin, tapi cuma paling kesulitannya cuma di apa ya, dari prakteknya. Nah, kayak visualnya ada sulit. Karena Nah. kan ada yang beberapa tahu, ada yang nggak tahu gitu nah. Itu yang sulitnya. Tapi kalau menurut aku ya, yang Karena bertahan pertanyaan untuk walaupun sulit ini individu aja. bertahan walaupun mengalami kesulitan ya mungkin kemungkinan individu, tapi aku memandangnya yang kalau ini sebagai kelompok bertahan walaupun mengalami kesulitan. Jadi di pas pertengahan observasi itu aku nengok ada beberapa kelompok yang nggak bisa ngerjain tugas-tugas yang dikasih ibu tuh, tapi dia tetap usaha gitu. Iya. Walaupun dia tetap coba. Ada yang tadi kemarin namanya kan nggak ngerti. Udah kan sesekali dia emang anyol, cuman mereka tuh lagi Tapi mendiskusikan. takutnya dia tetap ngerjain. Iya. Kalau nggak tahu kayak bukan nggak tahu sih lebih ke kurang paham. Iya.
Tapi di sini juga bagus sih kalau menuntut siswa ini tetap bertahan. Jadi dia tuh udah nyerah gitu. Iya, coba pasti bisa gitu. Tapi kita lagi kayak kerasa ingin tahu dia kan dia udah kelihatan. Jadi dia mau kami juga sendiri. Apalagi anak-anak ini rasa ingin tahunya kan tinggi. Ini tuh detik berapa sih cewek ini? Nah ini ganggu ini. Kalau menurut aku ya, soalnya itu tuh Jadi anaknya lebih kayak kecil gitu ya. Jadi dia belajar di pertengahan observasi kan aku nengok ibunya menjelaskan di depan tapi ada si anak yang main di belakang. Nah, jadi itu tuh menurut aku mengurangi lingkungan. Terus kalau anaknya tuh. Terus pembagian kelompoknya ini harusnya enggak yang cowok-cowok tuh ada si anak-anak cowok nih harusnya tuh lebih itu lagi. Pembagian kelompok ini ada juga dibahas dalam sesama pendidikan menurut menurut John Dewey. John Dewey Socrates. Maksudnya mana? Ini kan katanya pembagian kelompok tuh harus merata antara cewek sama cowok gitu. John Dewey ya sih? Aristoteles antara Aristoteles sama John Dewey. John Dewey. John Dewey kan? Iya, yang mana kan? Katanya pembagian kelompok tuh. Nah kalau di sini ibu tuh cuma memfokuskan yang kelompok itu khusus cowok ya cowok baik, cewek aja gitu dah. Padahal kita Mungkin kayak menghindari kan cowok tuh biasanya kan malas. iya kalau digabung sama cewek Terus jahil juga apalagi anak si kecil ini kan jahil jadi kan anak cewek tuh kayak terbagi fokusnya antara ngajarnya yang cowok sama cewek nih. Pokoknya kayak gitu. tapi kalau misalnya ini apa sih yang misal emang agak kurang dikit anak yang agak susah terus dia lebih mikir keras gak sih kayak kerjanya kalau digabung sama yang emang nggak bisa pasti dia kayak tambah ada ngerti dia di Tapi di observasi ini kolaborasi antara kawan sama kawannya kurang. ya karena lebih individu Iya. apalagi di kelompoknya main tepi Ah. yang si itu tuh karena dia merasa aku udah bisa jadi aku kerjanya sendiri tanpa satu kelompok kawannya jadi kayak Iya. mau gabung sama dia udah enak karena dia udah ngejoin jadi dia kok dewe-dewe Kayak gitu loh. kesenjangan gitu nah, kesenjangan kepintaran. Kayak yang pintar tuh merasa ya kan? Yang pasti yang pintar tuh merasa jadi udah ngerti malas aku main sama malas kerjain sama dia udah ngerti malas aku pasti kayak gitu. Terus juga kan baru gurunya bilang suruh pakai satu kelas aja satu kelompok. Nah ini dia kerja satu-satu. Iya, itu salah dari gurunya juga. Ya, Karena gurunya nggak diserangin gitu juga. Udah ngecek gitu nah. Ya. Udah ngecek kayak per kelompok tuh. Tapi kalau menurut aku emang susah di situ lah kekurangannya kalau diskusi. Emang ibu tuh menerapkan sistem filsafat yaitu debat sama kelompok. Tapi pas melakukan kerja kelompok tuh ibu tuh udah memperhatikan kalau mereka tuh saling berkolaborasi satu sama lain. Iya, padahal ya udah. Iya. Dia usaha diri sendiri gitu yang ngerjain gitu kan. Ibu tuh memang membimbing tapi cuman kayak nengok-nengok dikit dan tengok dong gimana cara kerja siswa tuh udah debat. Itu juga ada Iya, koreksi gitu nah. Terus dari itu juga kan harusnya itu tuh datang kayak misal dibentuk kayak mejanya digabungin di orang tuh jadi satu kelompok ini malah terpisah yang ini ada di depan lah yang di tengah lah jadi kayak sejauh biasa gitu. Tapi ada yang di sini aku rasa ibu tuh memancing anak tuh ingin bersaing, ingin maju ke depan. Dimana ibu tuh bilang siapa yang maju ke depan dapat hadiah. Nah, itu kan juga Dibandingkan sama dini ini. iya ini ibu tuh Jadi jadi anaknya tuh hal itu tuh membuat anak tuh semakin semangat untuk Iya. itu. Tapi kalau menurut aku yang kayak ibu tadi tuh kayak nggak relevan gitu nah. Bukan nggak relevan kayak apa ya? Kalau anaknya terus diiming-iming sesuatu, jadi pas Dia terbiasa. nggak ada imingan, iya udah nggak mau. Iya, Itu iya. salahnya itu ada plus minusnya tapi iya daripada makanan lebih baik nilai. Iya. Nilai pasti untuk kita pasti ada setiap masuk pasti ada. Harusnya kayak gitu diiming-imingin yo. Jangan sama jajan, kalau sama jajan rugi di ibu, rugi di anaknya. nah kayak gini nah dia fokus sama sendiri kerjanya ya udah yang ini kerja kelompok inilah ada adonannya gitu kak. Nah satu kelompok cuma yang nampak kolaborasinya cowok yang di Iya, sama tengah-tengah saling bersama tapi yang Iya. bagian kiri sama bagian kanan mereka tuh lebih berfokus kepada individual yang membuat anak tuh saling nggak mau hubungan sosial sama teman ataupun sama gurunya itu terbatas. Jangan
Iya. Kayaknya belum dekat Ian. Itu tuh berada di detik berapa? Di sini. Dari mulai kelompok ya? Iya. Kelompok. Dari bertahan walaupun mengalami kesulitan. Poinnya itu tuh kalau menurut aku kurang aja sih. Sedang. Berapa? 29. Menyusahkan beda. Tapi yang ini tuh poinnya menurut kalian baik, sedang, kurang, ataupun sangat kurang? Baik. Baik ya Pak? Lumayan. Soalnya ada satu kelompok yang kolaborasi ya. Berarti poin yang baik ini 5 beda. Pertengahan. Sedang. Terus ini poin selanjutnya yaitu berkonsentrasi dalam waktu lama. Kalau aku tidak. Kalau aku tidak. Aku juga tidak. Kurang nian yang di situ. Soalnya tuh tidak ada yang konsentrasi lagi sampai Bukan itu tuh aku rasa berkonsentrasi dalam waktu lama nih. Anak-anak tuh dari awal udah konsentrasi. Iya. Ya itu juga tapi kan ini anak kelas 2 bukan tuh selalu memang kayak tapi kayak apa pas cuma terpecah terus. Iya. Antara karena ada anak yang kacau. Ada anak kecil sama ibu Yang tuh dua kurang terus. ibu Yang tuh terus juga. ibu tuh kurang bisa mengambil seluruh perhatian anak kita Iya. waktu udah diem. Di mana anak-anak tuh ya udahlah ibu ngomong dewek udah di depan, nah, kami main sini tengok di belakang udah main kayak Ayo, gitu. apalagi kan kita anak kelas 2 kan. Iya, Masih kelas lah dua yang masih. bermain-main. Tapi minimal ibu tuh bisa mengalihkan fokus mereka tuh walaupun sebentar. Nah karena itu karena itu kan ada media yang menarik, jadi Iya, ada yang buat itu. fokus untuk depan. Ah. Jadi aku tuh yaudah Mama kasih kayak yaudah dengerin baik, agak pasti bahasan nggak sih namanya anak-anak yo. Iya. Dan dikasih apa gitu dan nyentuh barang masih tuh. Gimana nih? Aku rasa poinnya 2 atau 1? 2 udah sih. 2 berarti sangat kurang. Aku Iya. rasa kurang lah. 3. Soalnya di satu sisi ada anak tuh fokus. Kurang tapi 3 berarti. Fokusnya tuh di saat ibu tuh menyerahkan tentang tugas yang akan dilakukan. Mereka tuh nyimak kok semuanya. Ya pas bagi tapi tuh Kurang. dikit coy, tapi kan kayak beberapa siswa kata tuh kan kalau cuman kayak cuman 2-3 siswa tuh ya Allah kayak Ya iya, ya kita kayak kan disuruh ada seluruh siswa. iya, jadi tuh kayak emang kurang nggak sih? Tidak ada konsentrasi kayak cuman yang konsentrasi paling 1, 2, atau 3 gitu. Berarti 2. Di detik Kayaknya dari awal gue ya. Dari awal dulu. 0. Dari keterangan itu. Enggak. Apa lagi? Harus menikmati pencapaian. Menikmati pencapaian. Menikmati kayak ya dia menikmati pembelajaran tadi, pencapaian dia dalam belajar. Oh, bentar. Aku juga menangkap ini dalam observasi kita, ibu tuh selalu kasih applause, kasih pujian kepada Iya. anak-anak yang Apresiasi. berhasil. Jadi kayak semangat. Iya, tepuk jempol. Kayaknya dia tuh setiap anak-anak yang maju ke depan tuh dia kasih tuh supaya dia tuh ada keinginan untuk maju lagi ataupun memancing anak-anak yang lain. Semangat gitu nah. Iya. Nah di sini kan ibu tuh poin ini mengatakan menikmati pencapaian. Udah kan? Di sini menikmati pencapaian di mana itu tuh setiap siswa aku rasa diapresiasi terus. Terus setiap siswa yang tidak bisa ibu tuh juga mendorong, tapi ada yang tidak terlalu, tidak terfokusnya ibu tuh selalu mendorong, tapi bagi yang maju ke depan dia tuh pasti selalu apresiasi. Kadang siswanya juga tergantung siswanya lah. Tapi kan ibu tuh harus pandai memancing lah. Iya, kita kan sebagai guru, kita kan sebagai calon guru dan guru itu wajib agar siswa tuh memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga siswa tuh itu nggak malu, nggak takut, tak ada tekanan gitu. Cuman kalau tidak dibuat tertekan lah. Iya, itu tuh menikmati pencapaian ini ibu tuh kasih aplaus di setiap itu. setiap itu aja poinnya sangat baik. Di detik
Tidak awal juga ada sih tadi nggak sih? Di awal-awal itu yang di jawab pertama yang kasih jemput gitu nah. Oh, berarti itu detiknya aku tanya udah di awal saya. Makanya benar nggak sih? Oh, oke, lanjut. Membuat koneksi. Di bagian membuat koneksi ini kayak kawan-kawan ada nggak nengok? Nah menurut kamu tuh membuat koneksi itu sama dengan kelompok bentuk atau kelompok. Kalau menurut aku ya kayak kolaborasi satu sama lain. Iya, jadi kan di kelompok tuh kayak yang satu ini berdiskusi. Nah, di sini juga itu kan itu kurang? Iya, karena tadi kan. Iya. Dia mandiri soalnya itu be. Makasih bang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya mungkin gara-gara iya itulah, yang gara-gara dia udah merasa dia udah bisa sendiri, jadi tidak mau lagi gabung sama kawan-kawannya. Sedangkan kawan-kawannya ini mungkin agak lama. Jadi ya, membuat video koneksi, gitu. tapi kalau aku membuat koneksi ini juga itu diterapkan di siswa tuh maju ke depan. Jadi yang tiga tuh kan membacakan hasil presentasinya dah. Ya. Itu tuh kan membentuk mental juga, itu kan mengenai filsafat juga. Tuh di situ kan siswa lain juga mendengar, juga mendengar yang diucapkan oleh tiga siswa tersebut. Di situ bisa nggak sih kalau menurut kalian membuat koneksi? Dia tuh bisa ngambil, Iya, tapi lebih ke kelompok tadi nggak sih yang lebih itu. Ya, Kelompok tuh kan kelompok memang kan tetap identik sama koneksi sama Iya. diskusi. Antara satu siswa dan siswa yang lain gitu kan. Iya, tapi kan dalam bentuk kelompok itu orang tuh masih tetap kayak apa? Individu gitu nah. Jadi tuh tidak seluruhnya diskusi. Ada yang kayak nulis dewek gitu. Iya, kayak siswa yang sebelah kiri aku rasa mereka tuh terlalu individual. Nah, iya. Dan itu salah satu kekurangan ibu tuh, dia tuh gak terfokus pada siswa sebelah kiri dia tuh. Ya lebih ke Semua ke tengah. Ibu tuh Tengah kanan. yang cowok-cowok tuh kan, yang anak cowok tuh nah. Tapi soalnya bagusnya anak cowoknya menonjol. Ya lebih itu yang biasanya kita sering nengokin cowok tuh malah biasanya nggak mau kalau yang Iya. kelompok yang gitu, malah itu yang lebih fokus ya, lebih serius sama kelompoknya. Jadi di kelas ini juga terdapat ketidaksetaraan gitu loh. Dapat itu yang aktifnya memang aktif nian. Iya, Kayaknya yang tidak ya dia udah standar dia diam baik. Kayak ada plus minus gak sih kalau misalnya nambah yang mahasiswa aktif ditambah ke siswa yang kurang aktif tuh kayak siswa yang aktif ini lebih ke egois gak sih? Karena dia merasa dia yang paling betul. Iya, Tapi jadi- kalau misalnya aktif sama aktif, takutnya yang nggak aktif tuh Nah, terkecilkan gitu. Sedangkan itu ada yang siswa yang beberapa yang aktif, sedangkan yang tidak aktif itu tetap merasa individual, tetap merasa mereka tuh tidak diikutkan dalam kerja kelompok tuh gitu. Ya udahlah kan itu udah siap, dia udah Iya. gitu. Ah di situ terdapat juga lah Nah, pembentangan terus juga aku juga ada nih yang waktu siswa kan ngerjain tuh, terus kawannya tuh kayak nanya gitu kan, yang karena dia udah bisa dah sih kayak dia malas bilang sama kawannya lagi gitu kan, jadi dia tuh ya udah, jadi kawannya nengok dia malas jawab, jadi dia ngerjain dewek itu Tapi yang dia buat tuh malas koneksi. menjelaskan ke Iya, yang di situ ada tuh yang sering maju sama ibunya tuh nah itu tuh kayak gitu siswanya. oh, berarti dia tuh tidak mau Iya, menjelaskan. tetap dia dewek. Ah, di sini juga nah. terdapat pembentukan moral kalau menurut aku. Iya. lebih menghargai orang lain. Iya, jadi kawannya mungkin bingung kan. Di satu sisi Gitu, ibu ini biasanya. juga ada membentuk moral di bagian-bagian terakhir ibu Iya. juga. Tapi di sisi lain dia tuh tidak terfokus pada moral-moral siswa yang kayak gitu kan. Dimana dia tuh bukan tidak menghargai tapi tidak mau nolong lah tepatnya menurut aku. Emang beda sih. Tidak mau Nggak nolong. ada sih, nggak ada rasa simpati ke satu sama lain. Mungkin kalau dia untuk kelas 2, kalau untuk kelompoknya agak kurang efektif lah kalau dia terlalu dipandang. Kalau menurut aku untuk pembelajaran berbentuk kelompok dia hanya bisa dilakukan di kelas tinggi. Iya, yang kelas tinggi yang udah bisa berpikir kan, udah dewasa lah dikit Bukan gitu dewasa tingkatnya gitu. iya tapi udah Iya. punya dikit dewasa udah tingkat gitu lah bisa Soalnya kalau anak SD yang kayak gini kan emang masih kayak lebih terfokus kalau dia individu gitu kan, ngerjain tugas masing-masing, berarti Dia ini belum ngerti. iya kerjasama itu kayak mana caranya kolaborasi gitu. itu mereka tuh belum paham Iya. menurut aku. Berarti ibu tuh bukannya salah strategi tapi kurang tepat. Iya. Ibu tuh udah pandai membimbing. Udah pandai sih tapi kayak Kurang. heeh. Dia tuh bisa membimbing aku tengok di siswa yang aktif dia bimbing. Iya. Bu, ini gimana? Tapi itu Nah, salah itu salahnya. Iya, dia cuma Salahnya. menengok cuma Cuma di yang siswa siswa aktif. Dia udah nengok yang sama yang udah aktif. Padahal yang kalau siswa yang kurang aktif itu lebih butuh bimbingan lagi gitu nah. Iya. Seharusnya ibu tuh lebih bimbing ke siswa yang itu. Jangan berfokus Soalnya sama pasti aktif- kalau aktif siswa aja. aktif tuh pasti bisa kayak pasti ada pernah mikir ini nih
pas aku baca bebas pas paling ibu tuh kayak kau baca ini terus pahami kalau udah ngerti dari ibu. Itu kalau siswa aktif pasti ngerti apa yang sesuai instruksi ibu tadi. Kalau yang aktif bingung pasti. Di sini aku juga menangkap yang dari Hafizah tuh, aku juga menangkap kalau itu kan aku baca ini, kalau udah ada yang paham tanya ibu kan. Nah itu tuh dia kan seluruh siswa tuh baca materinya dah. Nah bagi yang paham siswa yang tadi iya bagi yang paham kan itu kan tetap dia tuh diam karena dia udah paham. Tapi bagi yang tidak paham tuh mereka tuh udah tidak paham, tidak berani nanya, double jadinya mereka tuh udah. Jadi itu tuh termasuk kekurangan kayak gitu. Jadi biar kita sebagai guru nanya apa yang tidak ngerti. Ini bagian ini ngerti dah, bagian ini ngerti dah. Harusnya tanya kayak setiap pertanyaan tuh semuanya tuh ibu tuh berarti ngulang lagi baca anak tadi. Iya. Pas ini ada yang ini ngerti dah. Zebra cross tuh bentuknya kayak mana nggak tahu dah. Harusnya kayak gitu tadi. Dengan kayak ibu tuh harusnya nyambungin materi satu sama materi lain. Iya. Harusnya kayak gitu. Iya. Biar belajarnya lebih efektif. Ibu tuh juga harus banyak menimbulkan pertanyaan kepada siswanya agar mereka tuh terpancing gitu. Sampai Prof kan kayak gitu. Nanya habis kita jawab pertanyaan dari ada lagi pertanyaan jawaban kita, dia nanya lagi. Lebih dalam lagi. Terus poin selanjutnya ini membuat ide sendiri. Karena ini mungkin tidak memiliki ide sendiri. Tapi mungkin ini kalau masih kelas 2 ada sih. Jadi tuh kayak dia masih belum bisa kayak kalau untuk membuat ide sendiri tuh masih kurang nggak sih? Dia lebih ya udah jawab pertanyaan yang ada di buku tuh baik nggak sih? Itu kayaknya itu kurang fasilitas pembelajaran. Harusnya ada kayak apa ya? Kayak replika, bukan replika kebesaran. Miniatur. Setidaknya itu LKPD itu kan menengok gambaran. Iya. Tapi di modul tadi kan ada gambarnya. Yang susah tuh kayak bentuk asli yang susah tuh. Itu kan kalau kartun beda sama yang apa yang di dunia nyata. Iya. Soalnya di cuma kayak gambar kartun yang di modul apelnya warna merah, bisa jadi pas kita tengok di real life Tidak merah nian. tidak merah nian atau oranye atau hijau. Kan pasti anak-anak tuh berani kok di buku sama di asli beda. Iya. Artinya guru tuh jelasin ada berbagai macam bentuk-bentuk sesuatu yang kita pelajari. Misalnya zebra cross tadi kan ada yang bantalannya besar, yang putihnya itu besar, ada yang kecil, itu kan beda. Ada yang garis sampingnya ada yang lurus baik. Ada juga yang warnanya itu juga beda. Ada yang kuning. Nah, beda kan? Pasti anak tuh bertanya, kok beda sama yang di buku? Kok beda sama yang di real life beda? Pasti nanya dia. Minimal ibu tuh bawa anak-anak tuh, kan itu sekolahnya di jalan. Minimal ibu tuh cuma bawa sampai di tepi jalan. Nah, ini bentuk Dari tepi jalan kan tunjukin aja. Kan kata bapak tuh anak-anak tuh lebih cepat nangkap kalau pembelajarannya secara langsung. Iya, ada visualnya. Iya. Langsung terjun ke lapangan. Benar. Coba kayak gitu coba cuma nangkap kan? Kadang tuh pun gitu udah terjun ke lapangan, kadang kita masih bingung nih. Iya. Lagi tidak sama sekali loh gitu. Lebih butuh bimbingan sih. Iya. Bentar lagi. Terus membuat prediksi. Membuat prediksi kalau menurut aku dalam pembelajaran yang dilakukan ibu tuh udah ada sih. Ibu cuma Lagi kita kan baru kelas 2. Iya. Udah ada. Menguji ide juga udah ada, memecahkan masalah juga belum ada. Memecahkan masalah kan Iya, pasti yang jawab pertanyaan. sih. Itu kan kelompoknya kan beda maksimal. Tapi kalau Tapi menurut dia aku, udah tapi kalau menurut aku di pembelajaran kelas 2 ini menguji ide ini lebih baik kita kita implementasikan. Soalnya kan menguji ide akhirnya itu tuh kayak pengalaman langsung. Tapi di mata pelajaran tertentu. Iya, di mata pelajaran tertentu tidak di Lebih kayak biologi kan bukan biologi. kayak memang ngamati. Kalau kita kan sedangkan kita yang kuliah disuruh mengamati tumbuhan dan hewan di sekitar kampus. Minimal siswa-siswa yang belajar seperti itu, belajar IPA, mereka tuh juga lebih baik menguji ide supaya mereka tuh lama nangkapnya. Kalau untuk cuma hafalan itu kan kata prof ya belajar. Pikirannya lebih diasah lagi. Iya, kalau menurut aku ya kayak gitulah. Terus kalau memecahkan masalah nih kurang loh. Soalnya kan kelompok tadi beda maksimal. tapi juga ada lah kalau menurut aku. Ya ada tapi tidak maksimal kalau menurut aku. kurang gitu. Iya. Kelompoknya baik tidak maksimal apalagi bentuk pemecahan masalah.
Kalau menurut aku, tapi kalau menurut kalian nggak tahu lah aku. Kalau menurut Hayu gimana? Kalau aku sih kayak kurang maksimal juga karena kan kayak dia di kelompok cuman tuh yang kerjanya kayak individual apa Iya, gitu, bukan kayak jatuh juga kayak Bukan kelompok, kelompok, individu, emang tugas individu. Padahal kan waktu ibu tuh kan emang harus Terus juga kurangnya itu karena apa? Karena ibu tuh kayak 2 kali ngulang pelajaran. Iya. Pertama dia udah ngejelasin nih, udah dijawab sama Aku siswa-siswa. rasa dia ini bertetel. Tapi dia ngerjain lagi kayak dia disuruh dia tulis tuh udah kayak udah dijawab tadi itu harusnya tuh kayak ada beberapa pertanyaan baru lagi yang bisa buat orang terbuka pikirannya lagi gitu nah. mata pelajarannya sama. Iya, tapi masih nyambung ke itu juga, materi itu juga. Tapi ini tadi ibu tuh kayak udah bahas kan, udah dijawab nih sama siswa-siswanya kan. Itulah yang buat kayak yang siswa udah tahu tadi, ya udah dia nulis lah apa yang dia ingat tadi. Kayak gitu lah jadinya. Pelajarannya menurut kau udah maksimal. Iya. Kalau menurut Korah? Nah ini aku yang belum tahu. Satu sisi aku rasa maksimal, satu sisi aku rasa tidak. Iya. Iya. Soalnya ada pada saat observasi itu ibu tuh nyuruh tugas individu. Ada di sela-sela itu waktu itu tuh. Nah ibu tuh nyuruh individu kan. Nah mereka tuh bisa memecahkan masalah itu dengan cepat aku rasa. Cepat. Kalau menurut kau lebih efisien pembelajaran individu daripada kelompok? Kalau aku lebih efisien yang kelompok. Soalnya mereka tuh bisa itu. Tapi kata kau tadi kan Itu kan dua sisi aku bilang kan. Soalnya di sesi pertama ibu tuh ada ngasih tugas per individu. Dia tuh kayak ada tugas sama itu tuh. Itu waktu itu tuh siswa tuh mau cepatnya ngerjainnya. Nah, pas di sisi lain ibu tuh itu lah minta berkelompok. jadi Nah, menurut kau kalau dalam konteks kelompok menurut aku memecahkan masalah dalam observasi ini kurang tepat. Tapi kalau dalam konteksnya individual di dalam kelas itu termasuk bagus. jadi menurut kau kalau individu tuh rasa untuk bersaing itu lebih tinggi. Iya. Jadi dia lebih Jadi cepat. mereka tuh kayak Iya harus cepat-cepat. harus gitu. cepat gitu. Kalau dalam kelompok antara dia bingung. Antara bingung sama kalau aku kerjain sendiri nanti kawan-kawan aku kan nerima dewe gitu, Iya. nerima aja kan. Jadi kalau menurut aku gitu lah 50-50. Soalnya ada dua sesi. 5. Kalau dalam pembentukan kelompok ini kurang tepat. Jadi berarti kita buat B di keterangannya. Oke. Iya. jadi sedang Sedang kalau aku sedang di Iya. pertengahan. Oke. Terus dengan menggunakan imajinasi kalau menurut kawan gimana? Iya, dapat. Ada lah kalau aku rasa. Kayak- Soalnya dia tuh gimana sih bentuk apa sih tadi Zebra cross. lupa aku. Maaf, Pak. Iya karena dia tadi kan dia kan enggak ke lapangan. Jadi Iya, dia iya. enggak cuma Cuma mengandalkan lewat pikiran imajinasi. aja. Iya. Gimana sih aku pernah nengok Di situ dia tinggal mikir kayak di imajinasi. Iya. Nah, Terus itu katanya sangat Iya. persepsi gitu kan. Di sini kan siswanya pasti beda-beda kan mikirnya ada. Pas siswa persepsi kan yang tiba-tiba imajinasi. Dan imajinasi mungkin lain enggak sih gambarannya. Tapi di ini juga diterapkan di sistem bagaimana cara menyeberang. Imajinasi juga nggak sih mereka? Iya. Nah, mungkin di mana orang tahu kiri kanan Tapi itu tadi kalau per individu kan imajinasi kan beda-beda. Iya. Bisa jadi kan kayak dia merah kayak gitu terus kayak gini kan kita nggak tahu. Iya. Iya, tapi kalau misalnya ibu tuh menekankan kalau menyeberang tuh dari gini, nah itu kan satu persepsi jadi. Nah, kayak kurang juga satu. Gurunya juga gak nyontohin langsung Iya. ke siswa. Tapi kan siswa kan ya udah kayak dia kan kadang kiri kanan tuh kan kanan dulu loh. Iya. Dia tuh kayak kiri kanan. Belum tentu dia bisa bedain mana Iya, kiri benar mana kan? kanan. Iya kan? apalagi tuh mereka tuh di siswa kelas 2 kan. Iya, Nah, harusnya guru tuh kayak pernah kayak gini anak-anak, kayak lihat dulu ke kanan, kiri, baru Nah, jalan. ibu tuh aku rasa sebagai peran guru, ibu tuh belum mendalami tentang peran fasilitator. Kayaknya ibu nih kalau menurut kita ya ibu ini masih perlu training Apa tuh? penataran. Ibu tuh ada penataran. Iya kan? Ibu tuh masih belum ngerti cara untuk mengajar yang baik dan benar. Ya, mungkin ibu tuh kan ini kan kayak macam mana ya? Janganlah berpositif thinking dulu sama orang. Dia kayak kalau kau beda kadang setuju. Kau tadi beda setuju cara pengajaran ibu tuh. Iya, cuman tuh kayak Ya karena ibu tuh berarti ibu tuh juga perlu dibimbing kan? iya, Iya, kan Masih perlu dibimbing. Iya. Berarti pengajarannya itu tidak maksimal. Jadi emang ibu tuh harus penataran. Ulang lagi, baiknya ibu tuh mengajukan berkas lah. Bukan. Mungkin kan ibu tuh juga kayak mana ya, kalau zaman dulu kan mungkin siswanya Iya. emang udah mengerti dah sih. Kalau zaman Bentar. sekarang tuh emang Bentar. lebih sabar lagi. Tunggu. Kembali
memperbaiki usia sih menurut aku. Ibu tuh kan guru lama. Iya. Kalau kita sebagai guru yang ibaratnya di era-era yang Ya penuh sekarang teknologi ini, pastilah kita terpikirlah seperti Iya, bisa kita Cuman ngelakuin pada gitu. masa ibu tuh Nggak mungkin ada kayak gitu. gitu. Jangankan untuk membuat media pembelajaran seperti PPT, LKPD itu belum ada pada masa Iya. itu. Jadi dia tuh kayak menerapkan. di sekolah Nah, mereka ada menurut aku- LKS nggak? LKS sudah ada. Menurut aku ibu tuh lebih membawa pembelajaran tradisionalnya masih dalam era sekarang. Nah, dia masih menggunakan pembelajaran tradisional. Iya. Dan kan tidak selalu Dia memang pembelajaran melibatkan tradisional itu siswa. efektif. Hmm. Iya. Dia tuh memang melibatkan siswa, tapi satu sisi dia tuh masih menggunakan metode ceramah menurut aku. Iya. Kayak kan anak kan kalau kata bapak tuh anak tuh kalau diceramain terus tidak masuk. Apalagi guru tuh kan pasti nyerocos terus. Guru tuh pasti nyerocos terus kan, jadi tidak anak tuh tidak ngerti berarti. Terus enggak, yang poin terakhir nih, merefleksi dan meninjau. Menurut aku ibu tuh kurang. Belum. Iya, udah ada refleksi Nggak nggak ada. sih? Ibu tuh Tidak cuma ada evaluasi. Iya, nggak ada Harusnya evaluasi. setiap akhir pembelajaran evaluasi apa yang kita bentar. pelajari. Ada. Tapi refleksi Dalam pembentukan moral, ibu tuh penyampaian pembentukan moral, dia bilang kalau nyebrang tuh kita harus hati-hati. hati-hati. Itu termasuk refleksi tidak sih? Iya, enggak sih? Meninjau kembali pembelajaran. Kan dia bilang dalam dia tuh ingin menutup pembelajaran, dia tuh bilang kalau nyebrang tuh ya Jadi dia tuh hati-hati. kayak kesimpulan dan menarik kesimpulan Iya. dari pembelajaran itu. Iya, tapi ibu tuh enggak secara keseluruhan terfokus pada pada masa ini, pada Dia cuma tuh fokus pada cara menyeberang baik kan. Ibu tuh tidak menyimpulkan semua dari Awal. pembelajaran Iya, tadi. dia tuh cuman memasukkan sedikit-sedikit Iya. di pembentukan moral. Di waktu pembentukan moral kan dia bilang kalau pulang tuh hati-hati, belajar baik-baik di rumah, kerjakan PR, menyeberang tuh hati-hati. Terus gitu. dia juga nanya pelajaran untuk besok apa. Iya, Iya. nah di situ Iya. dia tuh juga menyuruh siswa tuh. Kebetulan kita hari apa kemarin? Rabu, Kamis kan? Aku rasa Berarti iya, itu Kamis. Kamis. Berarti dia kemarin hari Jumat pembelajaran apa? Matematika. Iya. Gitu. Lumayan lah. Nggak lumayan lah. Tapi Da- cuman ini da- da- cuman nggak- butuh sedikit evaluasi Iya. dalam pembelajaran Ibu tuh emang kayak harusnya ibu tuh menyesuaikan pembelajaran berbasis kelompok tuh untuk kelas mana baik. Iya. Itu terlalu dini lah menurut aku. tapi kayaknya kita Tapi- nih juga nggak tahu Ra Apa? kurikulum merdeka tuh bentuknya kayak mana. Nah, Kita kan kan angkatan terakhir, angkatan Iya, angkatan iya. 13. Jadi kayaknya di kurikulum merdeka tadi kan itu berbasis proyek sama kelompok kan? dari kelas 2 kayaknya udah diajarkan membentuk kelompok sama proyek. Kayaknya. Iya. Ya kan? Nah, terus jadi kayak menerapkan pembelajaran dini terus dibimbing sama guru. Terus kayak dia pas udah di kelas atas atau Udah sekolah kebiasaan. atas, dia tuh udah kaget lagi. Iya, udah Gitu jadi- biasa gitu. Jadi menurut Pisa tuh kurikulum merdeka tuh udah dididik waktu kelas. Iya, tapi dari tidak- kelas, iya, iya, tapi benar. tidak Udah dilatih ya? tapi tidak terlalu keras. Berarti Iya. kayak cuman bayangan supaya mereka tidak terjadi. Iya, udah kaget. Iya. Tapi menurut aku bagus Itu juga. aku sebagai kayak apa ya? Kemarin pas SMA kan adik kelas aku kan udah kurikulum merdeka. Iya. Pas P5 aku kaget. Terkejut, Yuk. kultur shock. Kayak dia kayak adik-adik kelas aku tadi curhat ke aku kayak ih susahnya P5 nih, terus harus ini banyak proyeknya, terus banyak presentasi, banyak pokoknya dia kaget Iya. lah curhat. Terus kayak ini nih karena langsung ini Iya. harusnya kayaknya Ada dulu sedikit kelas ancang-ancang. 1 bayang dinin, kelas 2 tuh udah usah gitu nah. Ya kan kaget. Iya. Kalau aku setuju sih kayak gitu. Apalagi kan ribet Kalau sebenarnya. atau kakek pasti pembelajaran jangan ada efek. Iya. Jadi malas-malasan, ya kan? Apalah itu proyek atau tidak? Udah kan? Biasa. Sarannya itu kan kita bikin di lapangan kan. Nah, jadi kesimpulan dari observasi kami ini, kami menyimpulkan bahwasanya observasi dari pembelajaran kelas 2 SD ini kami mempunyai skala penilaian efektivitas pembelajaran kelas di mana ada memiliki plus serta minusnya, baik itu dalam pembelajaran siswa ataupun dalam guru yang mengajar ya. Dalam untuk siswa mereka tuh kurang efektif berkolaborasi satu sama lain, tapi bagian guru tersebut Siswa tuh lebih
lebih kan siswa kan dibimbing sama guru. Jadi kalau menurut aku kita mulai dari gurunya dulu. Guru kan sebagai fasilitator membimbing, dari siswa lebih banyak mengimprovisasi cara mengajar sama cara menyampaikan materi. Biar antara siswa sama guru tuh tidak bingung satu sama lain. Siswanya enak, gurunya enak ngajar. Iya. Terus kalau dari siswa, kalau menurut aku karena dia masih kelas rendah, masih bisa dibentuk, masih bisa diajarin apa dari entah dari moral, entah dari cara mengajar, metode belajar. Kalau aku masih bisa. Kalau menurut kamu? Tapi kalau menurut aku setuju sih sama pendapat Hafiza. Aku juga setuju. Iya, kan. Tapi di sini plusnya guru tuh juga menerapkan itulah pembelajaran filsafat pendidikan, di mana dia tuh melibatkan siswa, terus dia tuh di akhir tanya jawab juga. Tanya jawab, dia tuh membentuk moral siswa juga di akhir pembelajaran. Pasti dia selalu ingatin siswa kayak gini gitu kan. Tapi kalau menurut aku, apa yang mau bilang tadi lupa aku. Cara mengajar. Iya, cara pengajarannya lebih baik ditingkatkan lagi. Tuh harus disesuaikan lah dengan siapa yang kita dengan kurikulum juga. Kayaknya ibu tuh juga kaget sama kurikulumnya. Iya, tapi karena kan proses ngajar biasanya kan dulu sama sekarang kan beda. Menurut pendapat aku, ibu tuh lebih baik menciptakan lingkungan kelas yang kondusif terlebih dahulu. Iya. Jangan kayak satu yang nyaman. Sebelah kanan siswa tuh fokus belajar, sebelah kiri siswa tuh fokus bermain. Itu tuh akhirnya nggak fokus lah dalam satu kelas, tidak kondusif. Ibu tuh capek-capek ngomong, siswa juga udah paham. Harus tahu cara menempatkan mana waktu untuk bermain, mana untuk belajar. Iya. Terus kalau di dalam kelas tuh aku juga melihat di mana siswa tuh memang nggak takut untuk menjawab pertanyaan, tapi sebagian siswa mungkin memiliki kepribadian yang masih bukannya dia tuh tidak tahu, cuman dia tuh nggak takut juga, tapi malas ngomong atau keduluan oleh sama yang siswa yang aktif gitu. Akhirnya aku merasa ibu tuh perlu evaluasi untuk menyamaratakan seluruh siswa tersebut. Harusnya dalam satu pertanyaan misalnya dia pasti kesempatan ke setiap siswa. Terus pertanyaan kedua siswa lain lagi gitu. Jangan satu yang kemarin kan satu tuh gitu lah, dia yang bisa antara berat di ibunya atau berat yang jawab. Kayak kok aku terus, kayak yang lain kan kasih yang lain juga. Tapi takutnya di situ mental siswa tuh kena gitu. Nah, nanti ya udah lah pasti dia kan? Iya. Pembentukan moral tuh kan penting. Kalau menurut aku, itu nomor 1. Aku seperti itu. Udah. Sekian dari kelompok kami hasil observasi SD 34 Ratai dengan kelas 2 SD. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.